Tapi kalau menurut kamu fitnah tuh benar-benar bisa membunuh nggak sih? Apa emang bikin cuman tersinggung aja gitu? Ya mentang-mentang sama temen nih gitu kan, udahlah santai aja jangan baper bilangnya gitu kan. Padahal ternyata dia diam punya luka. Kalau orang baperan dibilang baper banget sih lu gitu kan. Nah iya biasanya gitu. Karena badannya dia gitu Iya, ya. karena badannya dia, my body my choice itu loh kan. Iya. Jargon sekarang tuh ya. My body my choice itu loh kan. Tapi tidak seperti itu. Shalom Sobat Muda. Perkenalkan, namaku Amel dari Sektor 8. Nama aku Baim dari Sektor Marundalen. Gimana nih kabarnya teman-teman di rumah? Udah lama banget gak sih? Kita nggak ketemu ya, AGP yang ada di rumah nih. Iya nih, tadi kita ketemu kan di bulan Maret ya Amel ya. Karena ada Jumat Agung dan pasca kita jadi libur 1 bulan deh. Kira-kira Sobat Muda di rumah pada kangen gak sih sama kita? Kita tes aja kali ya pakai jargon, siapa tahu ada yang udah lupa gitu dan biar semangat juga gitu. Wah boleh tuh. Walaupun kita nggak bisa denger langsung tapi teman-teman respon ya dari rumah ya. Kalau aku bilang Gerda Talks, teman-teman di rumah bilang Gerakan Pemuda Talks. Oke, mulai Kita coba ya. Iya. Gerda Talks, Gerakan Pemuda Talks. Nah, akhirnya bisa denger nih jargon yang udah lama banget lah nggak kita sampein gitu ya di podcast gitu. Kangen banget nggak sih, Im? Kangen banget dong pastinya. Aku juga udah nggak sabar sih sebenarnya mau ngelanjutin bahasan yang kemarin nih yang udah disampaikan di podcast gitu. Apa sih ke-10 firman Allah yang selanjutnya? Iya dong, Sobat Muda di rumah juga pasti udah gak sabar nih. Apa sih ke-10 firman Allah yang selanjutnya? Nah, sebelum kita bahas judulnya, seperti yang udah kita jelasin di podcast sebelumnya, kalau kali ini kita akan hadir dengan konsep yang baru. Jadi kita bahas udah bukan lagi tentang hubungan Allah dengan manusia, tapi kita lagi ngebahas tentang hubungan manusia dengan manusia ini, Im. Jadi sesuai dengan urutan ke-10 firman Allah gitu. Yaps. Dan aku udah nonton nih podcast sebelumnya nih. Benar, udah nonton podcast sebelumnya. Kalau gitu udah tahu belum judul hari ini tuh apa? Aku belum tahu sih, tapi pasti judulnya tuh enak didengar banget kan. Karena di podcast sebelumnya judulnya tuh enak didengar kan. Pasti dong, karena kan kita belajar firman itu bukan berarti kita ketinggalan zaman. Jadi kita harus ngimbangin sama kemajuan zaman, tapi belajar firman juga nggak jadi hal yang ngebosenin gitu. Ya, terus judulnya apa nih? Aku makin penasaran nih kayak jadinya nih. Teman-teman AGP di rumah juga pasti penasaran kan? Nah, sebenarnya judulnya itu udah sering banget ya teman-teman denger di sinetron bisa, di film-film bisa. Nah, judulnya itu adalah fitnah lebih kejam daripada pembunuhan. Serem banget tuh ya. Serem judulnya ya? tuh ya. Iya. Fitnah lebih kejam daripada pembunuhan nih. Kenapa tiba-tiba judulnya itu Kak? Emang apa ayat yang berkaitan atau sesi kita kali ini nih di podcast kali ini apa yang berkaitan dengan judul itu nih Kak? Tapi kalau menurut kamu fitnah tuh benar-benar bisa membunuh nggak sih? Apa emang bikin cuman tersinggung aja gitu? Kalau menurut Baim gimana? Kalau menurut aku sih bisa sih Kak. Nah, kalau misalkan teman-teman di rumah cuman bilang atau mikirnya yakin emang cuman tersinggung atau beneran bisa gitu. Karena banyak loh orang yang difitnah, terus dia diam-diam aja sebenarnya, tapi lama-lama dia akhirnya memutuskan untuk mengakhiri hidup sendiri, Im. Karena ya itu dari fitnah efeknya pun kedepannya sama aja kan menghilangkan nyawa juga. Bener Kak. Gitu. Emang perintah yang mana sih Kak yang berkaitan dengan judul kita kali ini? Nah, teman-teman di rumah silahkan diambil Alkitabnya, kita bakalan baca bareng-bareng ya Im. Ayatnya itu terdapat dari Keluaran 20 ayat 13. Nih aku buka dulu ya. Keluaran 20 ayat 13. Cuma satu ayat kok, nggak banyak. Kita baca bareng ya Im. Keluaran 20 ayat 13. 1, 2, 3. Jangan membunuh. Nah itu jadi ayatnya adalah jangan membunuh. Wah ini meskipun ayatnya sedikit tapi maknanya kayaknya luas banget nih Kak. Iya sih, karena membunuh itu kan berarti banyak gitu kan. Dalam hal apa gitu. Dan membunuh itu kan gak cuman melukai secara fisik aja ya. Tadi yang udah kita bahas, fitnah itu kan membunuh secara batin gitu. Karena nanti efeknya pun tapi sama aja menghilangkan nyawa juga. Contohnya tuh apa tuh Kak yang membunuh secara batin tuh Kak?
Misalnya karena tadi udah bahas tentang fitnah ya, mungkin yang lebih relate nih sama kita itu tindakan bullying gitu. Jadi ada orang yang membuli temannya. Nah, dari pembulian itu kan pasti orang yang dibully itu jadi ngerasa nggak percaya diri, terus dikucilkan. Nah, itu sama aja dengan membunuh karakter dari seseorang. Dia nggak bisa bebas untuk berekspresi, untuk menyampaikan pendapat, ya karena terhambat dari bully itu, gitu Im. Oh, jadi bullying itu termasuk membunuh ya Kak ya? Tanpa kita masuk. sadari, kita kalau ngebully orang tuh bisa ngebunuh dia ya secara karakter dia ya Kak ya? Makanya Makanya kalau bercanda ya, ya, jangan keterlaluan nih. Kadang-kadang kita bercanda tanpa kita sengaja kita melukai hati seseorang ya kan? Tanpa ya kita sengaja. mentang-mentang sama temen nih Iya. gitu kan, ya udahlah santai aja jangan baper Iya. bilangnya gitu kan, padahal ternyata dia diam-diam punya luka. Kalau orang baperan dibilang baper banget sih lu gitu kan? Nah iya biasanya gitu. Nah jadi dalam podcast ini kita tuh bakalan belajar gitu, apa sih ranah yang dibahas tentang jangan membunuh, apakah emang tadi yang tindakan bullying itu masuk atau enggak. Jadi berarti kan kita lagi mau ngebahas pembunuh itu ada secara fisik dan secara batin gitu. Seru tuh Kak tuh. Biar kita juga makin tahu nih apa perbedaannya ya kan? Jadi kali ini kita bakal ngundang seseorang yang akan bantu kita untuk memberikan penjelasan mengenai tema yang kita bahas di hari ini. Gitu. Boleh banget Kak. Siapa nih orangnya nih, makin penasaran nih. Ini sebenarnya mukanya udah nggak asing buat teman-teman. Pasti ada lah beberapa yang udah banyak kenal dan juga ngobrol sama kakak ini ya. Ya udah Kak, panggil aja langsung biar nggak lama-lama lagi nih kita nih ngobrolnya nih. Ya kita panggil ya. Kita akan sambut Kak Michelle. Selamat datang Kak Michelle. Selamat datang, Gimana nih Amel. kabarnya Kak? Gimana nih Kak kabarnya? Kabarnya baik-baik, Amel, Baim. Apa kabar juga? Iya baik juga. Tuhan, Puji baik, Tuhan, Kak. baik. Nah sebelumnya aku makasih dulu nih sama Kak Michelle karena udah mau nyempetin waktunya untuk sama-sama diskusi dengan kita dan juga temen yang ada di rumah tentang perintah Allah yang ke-6 ini. Iya, sebenarnya saya makasih loh, Amel sama Baim nih. Saya udah diundang ke talk show-nya Gerda Talk gitu loh kan. Ya, jadi kita di sini sama-sama belajar lah bagaimana nanti mengerti kebenaran firman Tuhan. Oke, makasih juga Kak. Sama-sama iya. Oh iya Kak, sebelum kita bahas tentang pertanyaan yang udah dikumpulin ini, boleh nggak sih Kak dijelasin dulu latar belakangnya tentang firman ke-10 perintah Allah yang ke-6 ini? Oke, iya. Jadi 10 perintah Allah itu diberikan oleh Allah, YHWH itu di Gunung Sinai kepada Musa. Nah, salah satunya adalah perintah Allah yang ke-6 yang berbunyi jangan membunuh. Nah, sebenarnya kalau kita melihat dalam terjemahan bahasa Indonesianya itu, jangan membunuh itu kita masih bermakna luas ya teman-teman ya. Jadi kadang-kadang akhirnya menjadi timbul pro kontra, kontroversi. Misalnya contoh tentang hukuman mati, tentang namanya bunuh diri, kemudian eutanasia, kemudian sampai dengan persoalan masalah aborsi. Nah, karena kita melihat di kata membunuh itu masih maknanya luas. Nah, kalau kita melihat seperti itu semuanya, kata-kata itu semuanya tuh yang tadi saya bilang tadi mengenai masalah eutanasia, kemudian bunuh diri dan aborsi itu benar atau tidak ya seperti itu gitu. Nah, tapi kalau kita mau kembali kepada kata aslinya dalam bahasa Ibrani itu adalah rasah atau ratsah, itu kita bisa melihat apa sih sebenarnya tuh arti kata membunuh itu. Nah, arti kata rasa itu atau ratsa itu adalah tindakan seseorang mengambil nyawa manusia lain yang dilakukan tanpa alasan kuat dan dilakukan secara berlebihan. Nah, seperti itu teman-teman. Nah, makanya kalau kita melihat di terjemahan bahasa Inggris ada kata kill dan murder. Di terjemahan King James Version itu masih menggunakan kata kill, membunuh. Tapi kan kalau kata kill itu kan kill itu sifatnya masih luas, maknanya luas. Tapi kalau kita pakai kata murder, itu adalah kekhususan dari kata kill. Murder adalah suatu tindakan mengambil nyawa orang lain dilakukan dengan secara terencana. Jadi dia memilih lokasinya, memilih korbannya,
memilih dia bagaimana cara mengambil nyawa orang itu dengan tegas, dengan nyata. Udah ada niat berarti ya. Berbeda dengan kill itu bisa mengambil nyawa manusia, bisa juga binatang. Sebagai contoh teman-teman, his sister was killed in plane crash. Kita nggak bisa bilang his sister was murder in plane crash. Karena Beda, kecelakaan. karena pesawat Iya, ya seperti itu. Atau misalnya you should hit the water to kill the germs. Kill the germs. Germs itu kan makhluk hidup kan, tapi bukan dia bukan manusia, dia binatang gitu. Nah, karena ada perbedaan seperti itu, makanya kita bisa tahu bahwa ternyata yang dimaksud dengan jangan membunuh itu adalah tindakan yang tadi saya bilang tadi, bahwa mengambil nyawa manusia lain yang dilakukan secara berlebihan dan tanpa alasan yang kuat. Nah, dari situ kita bisa nanti kita bisa memaknai soal masalah eutanasia, bunuh diri, aborsi, atau bahkan peperangan sekalipun itu kita bisa tahu apakah hal-hal itu salah atau benar. Oke. Itu sih. Jadi maksudnya kayak pembunuhan berencana gitu ya kayak? Ya, seperti itu. Ya, berarti Dan memang itu kalau perintah Allah ke-6 itu jangan membunuh itu memang khususnya itu hanya berkaitan dengan manusia. ya. Bukan dengan binatang. Tapi bukan berarti ketika kita tahu hal seperti itu, kita bebas-bebas saja kita membunuh binatang tersebut, itu juga tidak bisa dibenarkan. Seperti itu. Tapi konteks dalam perjanjian lama dan perjanjian baru, kata jangan membunuh itu selalu dikaitkan dengan pembunuhan manusia. Iya. Gitu jadinya. Jadi lebih jelas ya, berarti kan inti sarinya yang harus kita ambil nih teman-teman di rumah. Jadi kalau jangan membunuh itu tuh suatu kegiatan aktif yang memang kita tuh udah ada niatnya, kita udah tahu mau bunuhnya pakai cara apa, siapa yang dibunuh, tempatnya di mana gitu kan. Jadi ada apa ya, hasrat gitu ya Kak. Jadi ada keinginan gitu. Iya. Nah, tadi Kakak udah sempet bahas sih sebenarnya tuh yang terakhir ada kata-kata aborsi. Iya, Nah, iya. kebetulan aku juga lagi ngikutin nih Kak di medsos, ada kaum-kaum yang pro sama aborsi dan biasanya disebut pro choice, dan juga kaum yang menolak gitu loh ada tindakan aborsi yaitu pro life. Mungkin teman-teman nanti bisa googling ya di rumah apa sih pro choice sama pro life. Nah, kalau dari kacamata ayat ini nih jangan membunuh ini, kalau menurut Kakak gimana sih harusnya kita menyikapi atau menanggapi tentang pro choice sama pro life ini Kak? Oke, jadi begini Amel, Mbak Im ya. Kalau kita sekarang ini kan memang lagi meningkat lagi di Amerika Serikat sana kontroversi mengenai gerakan pro choice sama pro life. Tadi benar tadi yang bilang bahwa pro choice itu adalah mereka setuju dengan aborsi, pro life itu menentang aborsi. Tapi kita harus tahu dulu kenapa sih sampai timbul adanya dua kelompok ini, pro choice sama pro life. Jadi kita harus setback kembali ke tahun 1973. Udah lahir belum ya? Oh, belum lahir belum? Iya, saya belum lahir. Belum pacaran bapak mamaku kayaknya. Kayaknya belum dibuat juga. Nah, itu dia. Jadi tahun 73 itu Mahkamah Agung Amerika Serikat mengeluarkan keputusan yang sampai sekarang dianggap sebagai keputusan monumental pada masanya, bahwa wanita diperbolehkan atau tidak dilarang untuk melakukan aborsi pada masa-masa awal bulan kelahiran. Pada masa-masa awal bulan sebelum kelahiran. Iya. Sebelum kelahiran si janin di dalam kandungan ibu. Nah, jadi disitulah timbul akhirnya namanya. Kenapa sih ada pro choice sama pro life? Karena di salah satu argumen yang diajukan oleh yang namanya Jenro itu nama samaran ya. Sebenarnya itu nama Jenro itu adalah kalau saya searching itu Norma McCorvey. Jadi seorang wanita di kota Texas, dia hamil, dia mengaku bahwa dia hamil itu karena dia diperkosa. Dan dia tidak mau adanya kelahiran dari anaknya tersebut. Nah, dia dibantu sama 2 orang pengacara mengajukan kasusnya ke Pengadilan Distrik Texas. Nah, argumennya adalah bahwa negara tidak boleh memaksakan hukumnya pada area-area privasi yang seharusnya perempuan bisa memilih. Nah, itulah makanya dibilang namanya pro choice itu ya, kan, makanya seperti itu. Nah, memang
Mahkamah Agung Amerika Serikat setuju dengan argumen dari para pengacara Jane Roe tersebut, bahwa memang nggak bisa negara memaksakan hukumnya terhadap hak-hak privasi perempuan, khususnya terhadap apakah dia boleh melahirkan atau dia memilih aborsi, itu harus diserahkan kembali kepada si perempuan. Nah, seperti itu. Nah, sekarang permasalahannya ada seperti ini, teman-teman. Apakah aborsi itu diperbolehkan oleh Tuhan? Kalau kita melihat pada konteks jangan membunuh, jelas tidak boleh. Karena apa? Karena argumennya pro-choice seperti ini, pro-choice. Argumennya pro-choice adalah bahwa fetus, bayi yang sedang berkembang di dalam kandungan si sang ibu itu dianggap bukan sebagai makhluk hidup. Jadi ibu bisa menggugurkan kandungannya atau aborsi. Tetapi kalau kita lihat di dalam Alkitab, ternyata khususnya dalam konteks kebudayaan Ibrani, orang-orang Ibrani memakai kata yelet. Kita buka di Kejadian 21 ayat 22, coba teman-teman nih. Teman-teman di rumah tolong buka ya kita ya, di Kejadian 21 ayat yang ke-22. Sorry. Di Keluaran, sorry. Di Keluaran 21 ayat 22. Nah, di dalam ayat itu dibilang seperti ini. Apabila ada orang berkelahi dan seseorang dari mereka tertumbuk kepada seorang perempuan yang sedang mengandung. Nah, kata mengandung ini, mengandung sehingga keguguran kandungan, mengandung sama kandungan ini, di dalam bahasa Ibraninya itu adalah dipakai kata yelet. Nah, yelet itu ternyata kalau kita melihat kata yelet itu dipakai untuk menunjuk kepada anak kecil atau bisa juga anak remaja, bahkan anak-anak muda pengertiannya. Tetapi kita lihat di sini bahwa Perjanjian Lama memakai kata yelet untuk kandungan. Artinya apa? Artinya teman-teman bahwa mau bayi dalam kandungan maupun bayi yang sudah lahir ataupun anak remaja itu nggak ada perbedaannya. Udah ada nyawanya. Sudah ada nyawanya, sudah ada kehidupannya. Nah, itu yang selalu diargumenkan sama orang-orang pro-choice dalam hal ini, tuh kan. Jadi kalau masih fetus, masih perkembangan itu belum makhluk hidup, gitu loh. Jadi sah-sah saja seorang perempuan menggugurkan kandungannya, menggugurkan bayi dalam kandungannya. Tapi ternyata Alkitab tidak seperti itu. Contoh lain lagi. Di dalam Ayub pasal 10 ayat 8 sampai 12. Di situ Ayub penulis kitab Ayub menuliskan bahwa bagaimana Tuhan Allah sudah membentuk Ayub bahkan sejak dalam kandungannya. Kita tidak melihat bahwa dalam kandungannya itu akan menjadi Ayub atau mungkin menjadi Ayub. Tapi itu Ayub walaupun dalam versi yang lebih muda, lebih kecil. Tetap Ayub itu, nggak ada perbedaannya. Artinya apa? Sudah ada kehidupan dalam kandungan. Seperti itu, teman-teman. Dan kalau teman-teman baca di dalam Alkitab, teman-teman pasti akan melihat contoh-contoh seperti bahwa Allah tidak melihat bahwa mau bayi dalam kandungan maupun di luar kandungan itu tetap merupakan makhluk yang hidup. Tidak bisa orang memutuskan secara sepihak. Sekarang kalau kita memakai logikanya bahwa itu kan harusnya kan ketika aborsi itu harusnya perempuan dong yang punya pilihannya dong. Karena badannya dia gitu iya, ya. karena badannya dia, my body my choice itu loh kan. Iya. Jargon sekarang tuh ya. My body my choice itu loh kan. Tapi tidak seperti itu kita memandangnya, terutama Allah. Kalau kita memakai seperti itu, sekarang bagaimana dengan hak si anak? Bisa nggak orang-orang pro-choice itu, ketika mereka bilang my body my choice itu loh kan, lah hak saya, tapi
dibalikin ntar sama anak ya, Dibalikin. my body my choice mah gitu kan. Sekarang hak dari si anak itu seperti apa Iya. gitu loh kan. Itu yang tidak pernah dilihat sama kelompok pro-choice. Dan kalau kita melihat kasus-kasus yang terjadi di Amerika Serikat, kebanyakan ternyata bukan soal masalah kesehatan atau keamanan keselamatan si ibu ketika melahirkan, tetapi lebih banyak karena kasus-kasus seks bebas, Iya. pergaulan bebas, seperti itu teman-teman. Jadi Merosotan moral sih jadi sebenarnya. tidak menjadi, harusnya aborsi itu kan demi keselamatan si ibu ya, kesehatan si ibu seperti itu. Tapi sudah melenceng menjadi ya udah, Pergaulan bebas seks iya bebas seperti ya. itu ya kan. Ya sekarang kalau kita mau melakukan hal seperti itu sudah tahu konsekuensinya kan teman-teman. Jadi teman-teman berhati-hati dalam pergaulan, terutama Iya. dengan lawan jenisnya, Iya, lawan hati-hati ya. pasangannya seperti itu. Gitu, Amel, Toim. Oke kak, thank you banget nih kak nih. Aku juga baru tahu nih, jujur sebelumnya aku belum pernah tahu dan belum pernah mengikuti tentang Iya. kasus ini. Nah, setelah aku dengar penjelasannya, masalah ini emang kelihatannya bisa dikompromikan ya kak ya. Tapi balik lagi, kita nggak bisa melawan apa yang difirmankan Allah ya kan. Sorry, dikompromikan dalam hal apa itu? Begini, komprominya seperti ini. Memang ada kasus-kasus aborsi yang memang kita bisa maklumi. Sebagai contoh adalah kalau itu melihat kepada keselamatan si ibu, misalnya dalam proses kehamilan yang mau kelahirannya itu Membahayakan adalah nyawa ya. bisa membahayakan nyawa si ibu. Tapi kan kita punya Allah yang besar, Allah yang bisa memberikan mukjizat. Sebelum kita sampai kepada putusan itu, kita sebagai orang-orang yang percaya kita harus minta tuntunan Tuhan dulu gitu loh kan. Jadi sebelum kita memilih untuk melakukan aborsi, kita harus minta pimpinan Tuhan gitu loh kan, bahwa apakah memang langkah ini yang harus ditempuh. Jadi berdoa dulu gitu loh kan, minta petunjuk Tuhan. Kalau memang seperti itu adanya Nggak ada dan jalan memang lagi harus ya. memilih aborsi, ya aborsi. Tetapi itu harus dilakukan dengan penuh penyesalan dan kesedihan mendalam, Bukan keinginan ya kak ya. bukan keinginan. Dan kita harus dan kalaupun ada pasangan suami istri yang mau melakukan seperti itu, harus mengaku dosanya di hadapan Tuhan bahwa mereka sudah menghilangkan nyawa si ya. anak tersebut. Emang sih kalau standarnya Memang. Alkitab ya nggak bakal bisa diturunin Iya, ya kak ya. Betul, iya. Nah kalau gitu dari Baim ada nggak yang mau ditanyain nih tentang perintah ini deh? Selain tadi aku nanya tentang aborsi itu. Ada dong Mel. Nih, kita kan lagi bahas tentang jangan membunuh ya kak ya. Iya. Sering banget nih kita dengar nih, fitnah itu lebih kejam daripada pembunuhan. Iya. Berarti sebenarnya membunuh itu nggak harus tindakan fisik kan kak? Betul, betul. Iya kan? Iya. Berarti secara batinnya juga bisa kan? Iya. Betul, betul Bim. Jadi mungkin saya nggak pakai fitnah karena itu udah pasti, karena memang itu namanya fitnah itu pasti lebih kejam dari pembunuhan, karena memang dampak atau ekses dari fitnah itu memang benar-benar luar biasa. Tapi saya mau coba ambil contoh, saya lupa. Tapi ini pernah kejadian di sekitar tahun 2012 atau 2013 di Amerika Serikat. Jadi ini kasus perundungan, bully. Jadi ada perempuan muda, remaja lah, teenager gitu loh kan. Nah ternyata dia punya foto-foto dirinya tanpa busana, dan itu tanpa dia sadari ada seseorang yang mencuri foto-foto tersebut kemudian diupload di media sosial. Akhirnya bukannya malah dia mendapatkan simpati karena foto-fotonya tersebar di media sosial, tapi dia malah dirundung. Dia coba buat video untuk minta maaf dan segala macam, ternyata tidak juga. Dan akhirnya sekitar 2 atau 3 bulan setelah kejadian itu dia memilih untuk bunuh diri. Yes, bener banget sih. Itulah dampak buruk dari bully atau perundungan itu. Memang mungkin tidak se-ekstrim seperti itu teman-teman ya, tapi itu akan membawa luka hati, kepahitan yang pastinya akan mempengaruhi
orang yang dibully tersebut ke depannya. Benar. Bener banget Kak, apalagi netizen Indonesia nih mulutnya nih parah Nah, banget itu Kak. dia benerin. Parah banget, yang digital juga nggak bisa dihilangin Betul, kan, Kak, betul, ya. iya. Makanya bener kayak kakak tadi tuh bisa gara-gara dibully orang bisa memilih untuk mengakhiri hidup. Betul, iya. Ya, apalagi kita tahu kan ya, maksudnya pernah nggak sih kemarin tuh keluar kalau dari Microsoft itu ngeluarin sensus kalau netizen Indonesia itu netizen tergasopan ya. Itu harusnya kita nggak bangga, justru kita harus introspeksi karena dari medsos yang aku ikutin sekarang pun banyak kok korban-korban bullying yang justru mereka mau speak up tapi mereka nggak didukung malah tambah dibully gitu kan. Nah, itu yang harusnya walaupun misalkan kita nggak melakukan langsung, tapi kalau kita membiarkan, sebenarnya kita juga termasuk sih dalam kaum itu kan. Kalau kita membiarkan pembulian itu terus terjadi. Gitu loh. Jadi ya sebelum kita berkata-kata gitu kan, berarti kan kita harus memikirkan kembali, menyakiti nggak sih hati orang lain gitu. Nah, kalau itu kan dari bullying ya. Sebenarnya aku punya satu pertanyaan lagi nih Kak. Jadi aku pernah baca di Imamat gitu ya, kalau misalkan ada laki-laki dan perempuan yang berzina, mereka tuh nantinya akan mendapatkan hukuman rajam sampai mati. Betul. Nah, berarti kan itu termasuk pembunuhan. Tapi kenapa itu tuh tetap terjadi loh waktu ya di kitab Imamat itu tercatat gitu loh. Apakah itu nggak termasuk melanggar juga? Karena kan menghilangkan nyawa dari merajam itu kan Kak. Oke. Jadi jangan berzina itu kan perintah Allah yang ke-7 setelah membunuh ya, teman-teman ya. Jadi walaupun di dalam hukum ke-6 itu ada peraturan jangan membunuh, tetapi kalau kita melihat di Perjanjian Lama, teman-teman, ternyata ada tindakan-tindakan pengambilan nyawa terhadap orang lain yang ternyata dalam tanda kutip dibenarkan oleh Alkitab, dibenarkan oleh Allah. Contoh, misalnya ketika Allah memerintahkan bangsa Israel untuk memusnahkan bangsa Kanaan ketika mereka mau masuk ke tanah Kanaan. Nah, itu kan bukan cuman pria-prianya aja yang dibunuh kan, tetapi seluruh bangsa, mulai dari orang tua, kakek nenek, sampai bayi yang baru lahir, bahkan sampai hewan ternak milik mereka itu dibunuh juga. Itu diperintahkan oleh Tuhan. Kemudian soal masalah hukuman mati, perintah jangan berzina itu, memang sanksinya adalah hukuman mati. Tetapi sanksi hukuman mati itu adalah diberikan oleh Allah kepada bangsa Israel. Memang di dalam Alkitab dibilang jelaskan bahwa memang ada hukuman mati yang ditetapkan Allah untuk kasus-kasus tertentu. Salah satunya perzinahan. Misalnya kayak penghujatan agama gitu kan. Itu juga konsekuensinya itu hukuman mati. Seperti itu. Tapi kita harus melihat seperti ini teman-teman, bahwa ketika ada tindakan mengambil nyawa seseorang, ketika Allah ada hukuman mati, kemudian kenapa Allah memerintahkan bangsa Israel untuk memusnahkan bangsa Kanaan, itu ada maksudnya. Bukan karena Tuhan itu melakukannya membabi buta, teman-teman. Tapi ada alasan-alasan tertentu. Dan kita harus paham dan kita harus sepakat dengan hal ini bahwa sumber hidup dan kehidupan itu semuanya berasal dari Allah. Allah yang memberikan nafas hidup kepada ciptaannya. Jadi yang punya hak prerogatif untuk mengambil nyawa seseorang itu Allah berhak. Seperti itu. Itu teman-teman. Ya, berarti ini teman-teman di rumah bacanya harus tahu konteks berarti ya kan? Tahu konteks. Jangan sampai nanti wah dia berzina terus tiba-tiba dibunuh gitu kan. Iya, itu betul. Karena kan ya kita juga tinggal di negara punya hukum gitu kan. Jadi sebenarnya nggak mau menggiring kita ke opini tentang kayak berarti Tuhan jahat dong menyuruh bunuh orang gitu. Jadi teman-teman harus paham konteksnya dulu ya, atau mungkin lebih belajar lagi, belajar dulu tentang
nanti yang tentang jangan berzina itu ya Kak. Sorry Mel, ya, saya potong sebentar bahwa saya kelupaan bahwa tadi kan sempat Amel bilang bahwa Allah itu jahat dan segala macamnya tuh kan, tapi sebenarnya hal-hal yang kita anggap Allah jahat itu sebenarnya bukan Allah jahat, tetapi itu untuk menunjukkan bahwa Allah itu bukan Allah yang kaleng-kaleng. Kedaulatan Allah ya. Allah itu berdaulat, Allah itu kudus. Jadi ketika dia melihat ada namanya suatu kejahatan atau dosa di hadapan dia, ya sudah pasti konsekuensinya mati. Kan tidak mungkin berbicara soal masalah kekudusan Allah sama dosa itu, tapi Allah malah mengkompromikannya. Makanya kan tidak maka kalau di perjanjian lama itu kan kok seperti ini ya gitu loh kan, tapi itu sebenarnya itu semuanya itu merujuk kepada bahwa itu loh, karena Allah itu kudus, lu itu semuanya nggak bisa main-main. Iya, betul. Ketika berbicara soal kekudusan Allah, itu konteksnya. Nah, ya. Jadi jangan berpikir bahwa Allah itu jahat, tapi ketika Allah menghukum misalnya kayak Uza nyentuh apa tabut perjanjian, dia langsung mati. Padahal dia baik Uza tuh kan. Uza baik loh dia berusaha untuk menopang tabut Allah supaya nggak jatuh. Tapi apa konsekuensinya? Mati. Saat itu juga mati. Karena peraturannya seharusnya tabut Allah itu harusnya dipikul, bukan ditopang. Oh sudah ada peraturannya, harus dipikul. Dia nggak bisa disentuh langsung. Peraturan harus ditegakkan. Tolong ini jangan di-cut ya nonton ya, harus sampai habis, nanti konteksnya buyar gitu. Nah itu, jadi ya kalau misalnya kita tahu konteksnya, kita pasti bakalan lebih paham gitu loh. Apa sih tujuan dan maksudnya? Ada tercatat kalau misalnya ya memang ada gitu, hukuman dari perzinahan adalah dirajam sampai mati gitu ya Im. Oke Mel, wah aku juga jadi punya pengalaman baru nih kan tentang perintah Allah yang jangan membunuh ini. Pasti kita mikirnya membunuh itu cuma secara fisik kan, betul. Padahal kayak semacam bullying yang tadi kakak bilang itu juga bisa menghilangkan nyawa seseorang pada akhirnya kan. Nah kita udah ada di penghujung acara nih. Nah boleh nih Kak dari Kak Michelle buat nyampein closing statement-nya buat teman-teman yang ada di rumah. Oke. Iya, jadi untuk Baim, untuk Amel, untuk teman-teman yang ada di rumah, dasar dari perintah ke-6 itu, jangan membunuh itu sebenarnya adalah bahwa hidup itu berharga. Kenapa hidup itu berharga? Karena sumber hidup satu-satunya adalah dari Allah. Kejadian 2 ayat yang ke-7 menegaskan Allah menghembuskan nafas hidup sehingga manusia menjadi hidup. Jadi hidup dan kehidupan itu adalah hak eksklusif dari Allah. Nah, selain itu hidup itu berharga karena Allah menghendaki kehidupan. Kalau kita melihat proses penciptaan, ketika semuanya masih kosong, tidak teratur, kemudian chaos gitu loh kan, kegelapan, Allah datang menghadirkan terang, menghadirkan ketertiban, mengisinya dengan makhluk hidup dan manusia, karena Allah memang menyukai kehidupan. Bahkan Allah rela mengutus putranya yang tunggal datang ke dunia untuk menyelamatkan manusia yang sudah binasa. Supaya apa? Supaya manusia bisa hidup. Nah, jadi itulah hidup itu berharga. Tapi jangan berpikir bahwa kita ini hidup akan di sini terus selamanya. Tidak seperti itu. Tapi kita dengan perintah Allah jangan membunuh itu, kita harus menghargai kehidupan. Kita harus merawat kehidupan. Kita harus berempati terhadap orang. Kita harus menjaga sikap kita, walaupun mungkin kita tidak melakukan pembunuhan secara aktif, secara yang seperti sebagaimananya ketika kita mengambil nyawa orang lain, tapi dengan mungkin sikap kita, tindakan kita, ucapan kita, mungkin itu bisa saja
dalam tanda kutip membunuh teman benar. kita, sahabat kita, adik kita, kakak kita, bahkan orang tua kita. Dan bahkan jangan sampai juga itu akhirnya melukai hati Allah. Yes. Itu sih teman-teman. Ya, bener banget sih. Berarti yang harus kita ambil kesimpulannya, hidup itu berharga, makanya jangan membunuh ya kak ya. Iya. Terima kasih nih Kak Misa untuk closing statementnya. Sama-sama, dan Mbak Im. udah menjawab pertanyaan kita pada podcast kali ini ya kak ya. Iya. Berarti lebih baik kita menghilangkan nyawa seseorang, bukan menghilangkan nyawa seseorang ya kak ya. Prinsipnya jangan membunuh kecuali, Yes. jangan boleh membunuh kecuali teman-teman ya. Iya, bener sih. Jadi jagalah hati kita, pikiran kita, tindakan kita ketika kita berinteraksi, berhubungan dengan orang lain. Karena itu nanti bisa akan mempengaruhi orang lain. Karena pembunuhan kan nggak cuma soal menghilangkan nyawa tadi Betul, ya. betul. Dari perkataan kita juga efeknya ke depan-depannya itu bakalan ngaruh banget sih. Iya. Gitu. Semoga sobat muda di rumah juga bisa mendapatkan insight nih lebih ya. Amin. Kalau membunuh itu bukan cuma menghilangkan nyawa ya kak ya, tapi Betul. termasuk bullying juga itu bisa membunuh karakter kita ya kak ya. Betul. Ya, ini makasih juga nih buat teman-teman yang di rumah ya kak, Iya. yang udah sama-sama mau dengerin kita ngobrol nih, diskusi. Dan jangan lupa kita akan balik lagi di minggu keempat di bulan depan di jam yang sama dan bisa diakses di YouTube Gerakan Pemuda Petra dan juga di Spotify. Kita udah sampai di akhir acara ya Oh Kak, iya, podcast kali ini nih Iya. kak nih. Sebelum itu kita punya jargon nih kak. Oh, apa tuh? Kalau saya ngomong Gerda Talks, kakak dan Amel bilang Gerakan Pemuda Talks. Oh, ya, oke. Kak? Sip, Oke, oke, nanti oke. kita Sama-sama kita, kita ya. kita sama-sama ngomong Iya, deh. oke. Oke, dipimpin Im. Oke, Oh. siap. Gerda Talks. Gerakan Pemuda Talks. Oke, sampai jumpa. Terima kasih. Thank you. Terima kasih ya kak. Sama-sama, ya, Mel. Baik ya. Ya.